Selamat pagi menjelang siang anak didik kami sekalian. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan memasuki materi kita yang selanjutnya. Setelah saya menyampaikan pada minggu yang lalu deskripsi materi kita selama kelas 12, maka pada pertemuan kali ini saya akan bersama Anda, mendampingi Anda untuk mencoba lebih jauh memahami poin-poin yang akan kita bahas dari setiap tema. Tema yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan ini yakni tentang panggilan hidup manusia. Dan pada pertemuan kali ini, dari tema tersebut kita akan membahas satu subtema dari panggilan hidup manusia, itu yakni panggilan hidup berkeluarga. Nah, lewat materi ini kita akan mencoba memahami seperti apa sebenarnya gambaran keluarga itu. Seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa keluarga itu tidaklah sesuatu yang asing bagi kita, karena kita sebagai anak tentu adalah bagian dari keluarga. Maka kita sudah menjalani bagaimana suasana, bagaimana pengalaman kita dalam hidup dalam suatu keluarga itu sudah kita alami dan kita hidupi. Maka lewat materi ini mudah-mudahan dapat membantu kita untuk semakin memahami dan memaknai tentang panggilan hidup berkeluarga. Maka lewat video pembelajaran ini saya akan menjelaskan kepada kita tentang panggilan hidup berkeluarga lewat PowerPoint slide yang akan saya tampilkan lewat video pembelajaran ini. Ya. Yang pertama, kita mau melihat apa itu sebenarnya hidup berkeluarga atau apa itu keluarga. Secara umum, keluarga itu dipahami sebagai kesatuan terkecil dari masyarakat. Nah, dengan ungkapan ini mau menegaskan apa? Bahwa kita sebagai keluarga dengan sendirinya juga kita adalah bagian dari masyarakat. Maka keluarga itu yang terdiri dari beberapa anggota keluarga disebut sebagai kesatuan terkecil dari masyarakat. Nah, keluarga sebagai kesatuan terkecil yang terdiri dari beberapa anggota itu siapa saja yang termasuk di dalamnya? Ada ayah atau suami, ada ibu atau istri, dan juga ada anak. Kemudian dalam konteks hubungan yang terjadi dalam keluarga sebagai masyarakat itu tentu berbeda dengan bagaimana hubungan kita dengan masyarakat pada umumnya. Keluarga sebagai kesatuan masyarakat memiliki suatu makna yang lebih khusus menyangkut hubungan. Di dalam keluarga itu ada hubungan biologis, ada hubungan emosional, ekonomis, maupun juga kebutuhan rohani. Hubungan rohani. Kemudian yang kedua, bahwa dikatakan juga bahwa keluarga itu adalah persekutuan pribadi-pribadi. Nah, ungkapan kata pribadi di sana mau menunjukkan kesetaraan kita sebagai manusia. Nah, kita semua, baik kita sebagai seorang ayah, baik sebagai seorang ibu ataupun anak, memiliki kesetaraan, martabat yang harus saling menghargai, saling mendukung satu dengan yang lain. Maka keluarga itu menjadi tempat yang dikatakan itu persekutuan pribadi-pribadi sebagai person, bukan sebagai sesuatu, tetapi adalah manusia yang memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Nah, itulah yang mau dikatakan tentang persekutuan pribadi-pribadi. Maka apa yang menjadi kunci kalau dikatakan bahwa keluarga itu sebagai persekutuan pribadi-pribadi adalah komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi yang berjalan dengan lancar akan juga menjadi salah satu usaha untuk membangun keluarga yang sejahtera. Nah, kemudian kita masuk kepada hal yang berikut. Hal yang berikut ini menjadi sesuatu yang penting karena menyangkut subtema kita, panggilan hidup sebagai berkeluarga, sebagai keluarga. Apa artinya di sana bahwa keluarga itu sebagai suatu panggilan? Karena melalui keluarga, dalam keyakinan kita sebagai umat Kristiani, suami istri, ayah dan ibu merupakan rekan kerja Allah dalam meneruskan ataupun melanjutkan ciptaan. Lewat apa? Lewat keturunan. Kemudian juga bahwa hubungan antara suami dan istri yang membentuk keluarga itu merupakan kesatuan cinta,
suami dan istri sebagai simbolisasi, sebagai gambaran cinta Allah kepada manusia. Nah, artinya di sana apa? Bahwa cinta Allah kepada manusia itu direalisasikan pertama-tama lewat hubungan relasional, hubungan cinta antara suami dan istri. Kemudian kita lihat yang berikut mengenai pandangan gereja tentang hidup berkeluarga. Pandangan hidup berkeluarga ini menurut beberapa pandangan. Yang pertama menurut Paus Fransiskus, Paus Gereja Katolik sekarang, pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Beliau mengatakan bahwa dalam keluarga itu tidak ada yang sempurna. Suatu keluarga tidak ada yang sempurna. Artinya apa di sana? Bahwa memang membentuk sebuah keluarga itu adalah suatu proses. Tidak ada keluarga yang sejahtera itu sekali jadi. Memang tujuan seseorang itu membentuk keluarga adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera, yang penuh dengan sukacita. Tetapi itu tidaklah sekali jadi, membutuhkan suatu proses. Maka Paus Fransiskus mengatakan dalam ajarannya bahwa keluarga itu tidak ada yang sempurna. Makanya Paus Fransiskus menegaskan bahwa dalam keluarga itu harus ada, itulah keluarga yang sehat, pengampunan. Harus ada pengampunan. Jika ada di dalam keluarga itu pengampunan, saling mengampuni satu dengan yang lain, maka relasi, komunikasi, hubungan cinta itu akan terwujud di tengah-tengah keluarga. Pengampunan itu sangat penting. Beliau mengatakan bahwa pengampunan itu penting untuk kesehatan emosional maupun kesehatan spiritual. Kemudian juga beliau menegaskan bahwa keluarga itu merupakan tempat kehidupan, bukan kematian, tempat yang menyembuhkan, bukan penyakit. Nah, apa yang mau dikatakan oleh Paus Fransiskus di sana? Bahwa dalam sebuah keluarga itu kita mengalami suatu kehidupan, bukan kematian ataupun penderitaan. Nah, di dalam keluarga kita menemukan masa depan. Di dalam keluarga kita punya harapan. Di dalam keluarga kita mengalami suatu kesembuhan ketika kita berhadapan dengan suatu penyakit psikologis ataupun penyakit biologis. Atau misalnya punya persoalan hidup yang kita alami, maka keluarga itu menjadi tempat kita untuk menyembuhkan. Kemudian yang berikut, selain dari pandangan gereja, juga Katekismus Gereja Katolik yang merupakan sebuah buku yang berisi tentang ajaran-ajaran Gereja Katolik berbicara tentang keluarga. Yang pertama, dikatakan bahwa keluarga itu merupakan pusat iman, tempat pertama iman diwartakan, sekolah pertama doa, kebajikan dan cinta kasih. Dan itu dirumuskan dalam beberapa poin yang berikut. Dalam KGK 1656 dikatakan bahwa keluarga itu merupakan pusat iman yang hidup dan meyakinkan. Ecclesia domestica, gereja rumah tangga. Nah, Ecclesia domestica itu artinya gereja rumah tangga. Artinya apa di sana? Bahwa keluarga itu merupakan sebuah gereja. Kita sudah memahami di waktu di kelas 11 apa itu arti gereja, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang dipersatukan oleh Allah. Maka keluarga sebagai gereja kecil juga merupakan persekutuan dari orang yang percaya, yang memiliki iman yang sama dan tempat bertumbuhnya iman kekristenan. Nah, tempat semakin suburnya iman saya terhadap Yesus Kristus. Maka keluarga itu sebagai pusat iman yang hidup dan meyakinkan. Di sanalah kita diajari, di sanalah kita dibiasakan bagaimana cara hidup beriman itu. Kemudian dikatakan juga di sana menurut KGK 1656 bahwa orang tua merupakan pewarta iman bagi anak-anak. Kehadiran orang tua, ayah dan ibu di dalam keluarga itu, mereka menjadi pewarta, mereka menjadi saksi bagi anak-anaknya untuk mewartakan tentang kerajaan Allah, tentang nilai-nilai Injili, tentang nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari Kristus sendiri. Kemudian juga keluarga itu memelihara setiap panggilan hidup mereka, terutama dalam hal hidup rohani. Nah, apa yang mau dikatakan di sana bahwa dalam keluarga kita dibina mengenai cita-cita, mengenai kehidupan rohani kita. Di sanalah kita dididik, di sanalah kita diarahkan. Kemudian dalam KGK 1666 ditekankan kembali tentang bahwa pendidikan iman anak-anak itu berkembang, bertumbuh di dalam keluarga. Dan juga lewat keluarga kita mengalami, kita menerima nilai-nilai moral, nilai-nilai kebaikan, budaya-budaya kebaikan, sopan santun,
kejujuran, keadilan, kebenaran, dan lain sebagainya. Semua itu kita pelajari pertama-tama lewat keluarga. Kemudian dalam KGK 2685 ditekankan bahwa keluarga itu merupakan tempat pendidikan doa yang pertama. Dan di sanalah kita juga ditanamkan oleh orang tua nilai-nilai berdoa, cara-cara berdoa, kemudian juga makna dari berdoa itu seperti apa. Nah, lewat pengalaman hidup yang kita alami sejak kecil itu, dari pengalaman bersama orang tua menyangkut nilai-nilai berdoa itu, maka kita pun semakin mengerti, memaknai apa artinya doa. Kemudian yang berikut, poin yang kedua dikatakan bahwa keluarga itu merupakan tempat terlaksananya misi imamat bersama yang kita terima melalui pembaptisan, menyambut sakramen, berdoa, dan menerapkan kasih. Nah, apa yang mau ditekankan dengan poin yang kedua ini, bahwa keluarga itu memiliki suatu misi, yakni melaksanakan imamat bersama yang kita terima lewat pembaptisan. Tugas itu apa? Menjadi saksi, menjadi pewarta, menjadi pemimpin, menjadi perantara. Nah, inilah yang menjadi tugas dalam keluarga itu. Kemudian yang berikut, poin yang ketiga adalah bahwa keluarga itu merupakan gambaran dan tempat terlaksananya persekutuan gereja. Lewat keluarga, seperti yang saya katakan tadi, bahwa keluarga itu sebagai gereja kecil, Ecclesia Domestica, di sanalah tempat terlaksananya yang pertama-tama itu persekutuan iman, harapan, dan kasih. Nah, artinya presentasi itu gambaran, keluarga itu menjadi gambaran gereja universal, gereja pada umumnya. Bagaimana sebuah keluarga itu menghidupi nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kekatolikan, maka di sana dia sudah menunjukkan, menggambarkan bahwa seperti inilah gambaran gereja pada umumnya. Yang berikut adalah bahwa keluarga itu merupakan persekutuan antar anggotanya yang menjadi tanda dan gambaran persekutuan Allah Trinitas. Artinya di sana bahwa relasi hubungan antara ayah, ibu, dan anak menjadi gambaran, menjadi perwujudan dari relasi cinta pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian juga keluarga memiliki suatu misi tertentu, tugas tertentu, yakni menyebarkan Injil. Nah, tugas kita sebagai anggota keluarga, baik kita sebagai ayah, baik sebagai ibu maupun sebagai anak, adalah untuk mewartakan Injil, kabar gembira dari Yesus Kristus. Kemudian yang berikut kita lihat tentang pandangan ajaran gereja yang berbicara tentang keluarga, yakni dari Familiaris Consortio dari Paus Johannes Paulus yang kedua. Paus Johannes Paulus yang kedua lewat ajarannya dalam Familiaris Consortio menjelaskan tentang keluarga itu merupakan ikatan antar orang-orang yang berusaha supaya cinta mereka semakin hari semakin menghangatkan persatuan mereka. Artinya di sana hubungan keluarga itu adalah hubungan cinta kasih, relasi cinta kasih. Maka ikatan antar anggota keluarga itu merupakan kesempatan untuk mengembangkan hubungan atau relasi cinta itu di antara anggota keluarga. Kemudian yang kedua, yang berdasarkan kepada nilai sakramen perkawinan, bahwa pria dan wanita itu sama derajatnya, dan anak itu merupakan anugerah, hadiah yang paling berharga dari Allah. Nah, di sini Familiaris Consortio menegaskan bahwa baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan memiliki martabat yang sama. Tidak ada perbedaan antara pria dengan wanita, sebagai ayah maupun sebagai ibu. Dan keluarga, orang tua harus mampu melihat seperti apapun anak yang lahir atau yang hadir di tengah-tengah keluarga itu harus dilihat sebagai anugerah terbesar yang diterima oleh keluarga dari Tuhan. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa keluarga itu menjadi sekolah. Nah, sebagaimana pengalaman kita dengan sekolah. Nah, di sini ditegaskan bahwa keluarga sebagai sekolah kebajikan, tempat belajar untuk saling memperhatikan dan saling melayani. Nah, jadi keluarga itu menjadi sekolah kebajikan, tempat kita menerima nilai-nilai kebaikan, budaya-budaya kebaikan. Itu ditanamkan dalam keluarga, sehingga lewat pengalaman itu kita semakin dibiasakan, semakin mampu hidup dalam kebersamaan, rasa solidaritas, saling memperhatikan, saling melayani satu dengan yang lain.
Dan apabila ini kokoh dalam sebuah keluarga, tentu ini akan menjadi bekal kita dalam lingkup kehidupan sosial yang lebih besar. Kemudian juga bahwa keluarga itu menjadi tempat yang paling gampang, paling mudah dalam menyelesaikan suatu persoalan hidup. Kemudian juga tempat untuk bisa saling menerima perbedaan, saling mengerti satu dengan yang lain, dan hidup rukun. Nah, itu benar ya, bahwa keluarga mampu menyelesaikan setiap persoalan. Maka ketika kita memiliki sebuah persoalan hidup, persoalan pribadi, bawalah ke tengah-tengah keluarga. Tidak akan ada anggota keluarga yang ingin melihat saudaranya sendiri menderita dengan persoalan hidupnya. Pasti kita akan berpikir bersama segenap anggota keluarga untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Kemudian keluarga itu adalah sel kehidupan masyarakat, tempat kaum muda mempelajari nilai-nilai moral, keadilan, hormat, cinta kasih, dan lain-lain. Tadi sudah saya bahas tentang nilai-nilai yang kita terima dalam keluarga. Kemudian yang berikut adalah bahwa keluarga itu sebagai gereja domestik, gereja rumah tangga, tempat iman, harapan, kasih Kristiani ditanam dan dikembangkan kembali. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, bahwa keluarga itu menjadi tempat pertama. Sebagaimana gambaran kita saat ini sebenarnya adalah menggambarkan bagaimana kita hidup dalam keluarga, bagaimana kita berdua misalnya. Nah, itu gambaran kita bagaimana kita diajari, atau juga bagaimana kita belajar berdua ketika kita masih kecil, atau bagaimana kita dididik untuk senantiasa mengambil waktu, menggunakan waktu untuk berdoa atau bersamaan, berdua bersama, dan lain sebagainya. Semua itu adalah kita gambarkan dari pendidikan yang sudah kita terima dari keluarga. Kemudian kita lihat ajaran gereja yang kedua dari Gaudium et Spes, artikel 48, menjelaskan tentang 4 misi keluarga. Misi itu artinya apa? Misi itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Apa yang menjadi tugas keluarga untuk mencapai ataupun untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera? Yang pertama adalah membentuk komunitas pribadi. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu sebenarnya makna pribadi. Nah, komunitas pribadi artinya tidak ada di sana kasta, tidak ada tingkatan, tidak ada kesenjangan, tetapi yang ada adalah kebersamaan yang mampu menerima setiap perbedaan, yang mampu menyelesaikan setiap persoalan hidup pribadi maupun persoalan keluarga. Kemudian mengabdi kepada kehidupan. Artinya apa? Bahwa keluarga itu harus bersama-sama berjuang untuk menjadikan keluarga itu sebagai harapan, sebagai masa depan, sebagai motivasi untuk menjalani di hari-hari yang akan datang. Kemudian keluarga juga ikut serta dalam membangun masyarakat. Maka pelaksanaan ataupun sikap kita atau hidup kita dengan nilai-nilai kebaikan yang kita terima dari keluarga itu akan membantu kita juga untuk ikut membangun masyarakat dalam menegakkan, dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan. Dan yang keempat adalah selain dari pembangunan masyarakat, kita juga sebagai keluarga ambil bagian di dalam membangun kehidupan gereja. Kembali lagi seperti dikatakan tadi bahwa gereja, keluarga itu adalah gereja rumah tangga, gereja yang kecil, sebagai presentase dari gereja pada umumnya. Oke, kemudian yang berikut kita lihat yang terakhir ini, bahwa poin-poin yang berikut ini tentang kewajiban seorang ayah atau suami, ibu atau istri, dan juga kewajiban seorang anak. Suami secara umum memberi nafkah, membantu istri dalam mengurus rumah tangga, menjadi pemimpin keluarga, menyelesaikan setiap persoalan dengan bijaksana, yang penuh pengertian, menghormati dan sopan terhadap keluarga istri, sabar, jujur, dan memelihara kepercayaan keluarga. Nah, ini pada umumnya. Artinya apa tanggung jawab seorang suami di dalam keluarga? Yang senantiasa berpikir ataupun yang senantiasa berjuang untuk membangun suatu keluarga yang baik. Sedangkan istri juga adalah mendapatkan nafkah lahir batin, diperlakukan secara manusiawi. Nah, itu tadi menghilangkan kesenjangan sosial antara pria dengan wanita, laki-laki dengan perempuan. Nah, membantu suami dalam mengurus bahtera rumah tangga. Memang yang paling penting dalam sebuah keluarga itu adalah komunikasi, relasi, saling mengerti, dan saling terbuka. Itu yang paling utama memang dalam keluarga. Sedangkan seorang anak adalah tugasnya, tanggung jawabnya adalah berbakti kepada orang tua, tidak membantah, tidak membangkang, dan mampu juga pada saatnya pada waktunya menafkahi orang tua jika sudah berpenghasilan, melaksanakan ibadah, sopan, dan menjaga kehormatan keluarga, menjaga nama baik keluarga. Nah, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang anak misalnya menjaga nama baik keluarga? Ya tentunya adalah
saya akan menunjukkan bahwa kualitas keluarga saya seperti ini lewat tindakan-tindakan yang baik yang saya tunjukkan kepada orang lain. Maka masyarakat akan melihat bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sungguh dididik ataupun memiliki dasar yang kokoh. Maka adalah sesuatu yang sangat penting untuk membina iman dalam keluarga. Karena kita sebagai orang Kristiani, iman itu menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar dalam membentuk keluarga sejahtera di samping kebutuhan-kebutuhan yang lain. Iman dapat mendasari perilaku anggota keluarga. Saya cukup yakin bahwa ketika sebuah keluarga itu seorang keluarga yang pendua, suatu keluarga yang pendua, yang senantiasa punya waktu, punya jadwal misalnya dengan kebersamaan dalam doa, saya cukup yakin bahwa hasilnya juga untuk anak-anak pasti saya masih yakinnya bahwa anak-anak itu akan terdidik dengan baik dan memiliki moral yang baik juga. Iman akan dapat mengatasi berbagai krisis dalam keluarga. Nah, artinya di sana apa? Ketika kita selalu berpasrah, punya pengharapan, punya iman yang teguh, maka setiap persoalan keluarga juga akan bisa diselesaikan di tengah-tengah keluarga tanpa mengalami suatu putus asa atau ya membuat pelarian dan lain sebagainya. Orang tua putus asa melihat anaknya, tapi saya cukup yakin dengan iman yang mereka miliki, orang tua dengan kesabaran, dengan ketabahan mampu mengarahkan, mendidik anak-anaknya ke jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, bahwa iman itu dapat mengarahkan manusia melihat segala sesuatu dengan kacamata Allah. Nah, itu jelas ya. Nah, lewat kehidupan iman, kehidupan agama, atau nilai-nilai kitab suci, nilai-nilai Injil yang sudah ya dimaknai, dihayati dalam hidupnya, maka suasana keluarga itu juga segala sesuatu pun akan dilihat dalam kacamata Allah. Apa bentuk-bentuk yang bisa dilakukan secara sederhana dalam sebuah keluarga untuk mengembangkan atau menumbuhkan iman? Yang pertama adalah doa bersama, ada pendalaman kitab suci, membaca kitab suci, kemudian juga mengikuti pembinaan iman yang menyangkut kehidupan keluarga. Namun di samping itu tadi, hal-hal yang menyangkut kehidupan beriman, tetapi tahu juga kita harus tahu bahwa ada hambatan untuk membina iman dalam keluarga. Apa itu? Yang pertama adalah suasana keluarga, kurangnya komunikasi, kurangnya saling menghormati, dan juga kurangnya saling mempercayai. Nah, ini bisa menimbulkan percekcokan ataupun gesekan di antara anggota keluarga. Kemudian yang kedua adalah budaya keluarga, yang misalnya gaya hidup menomorsatukan kebendaan, menomorsatukan materi, menomorsatukan agama atau iman, dan bersikap masa bodoh. Nah, ini budaya keluarga. Kalau sempat ini terjadi, ya inilah yang sering menimbulkan ya broken home dan lain sebagainya. Atau juga hambatan yang ketiga adalah keluarga tidak mampu membangun kehidupan keluarga itu dalam satu iman. Lalu apa yang harus direncanakan untuk keluarga sejahtera? Yang pertama adalah mempertahankan cinta sebagai landasan hidup berkeluarga, menciptakan komunikasi, mengenal dan melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, merencanakan hidup berkeluarga secara bertanggung jawab. Inilah materi kita yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita yang kedua ini. Semoga bisa membantu kita, dan juga lewat slide ini silakan dipahami nanti dengan baik. Oke, sampai di sini saya kira. Jika ada pertanyaan menyangkut materi kita ini, nanti bisa disampaikan kepada saya lewat WA grup kelas, atau juga bisa juga langsung di japri saya. Nah, saya kira kalau di Google Classroom nanti ya karena begitu banyak sehingga bisa terlewatkan, maka saya kira alangkah baiknya kalau bisa disampaikan lewat grup WA atau juga di japri langsung kepada saya, maka saya akan siap untuk menjawab atau menjelaskan di mana Anda yang kurang paham. Oke, akhir kata saya ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Salam damai Kristus, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Oke, terima kasih.